Record ya, biar nanti bisa. Oke. Buka ya Mbak. Ya, mantap Mbak, Bismillahirrohmanirrohim. mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, meskipun di sini hujan deras, teman-teman, kakak-kakak, semoga suara Bunda Neni cukup kedengeran ya, cukup keras. Ya, Bunda. Hmm, ya, ini kita ke pertemuan keenam. Bunda Neni akan membahas mengenai alur. Jadi, sudah kita bahas dari pertama itu motivasi menulis, kemudian apa itu tema, kemudian jenis-jenis tulisan, terus bagaimana membuat tulisan yang mudah, menulis mudah menyenangkan, dan yang kemarin kita membahas tentang tokoh. Nah, untuk semua materi ada di YouTube, YouTube-nya Askia Publishing buat kakak-kakak yang mungkin nggak sempet ikut ya Mbak Ade bisa di-share. Nanti saya share lengkap sekalian materinya ya. Materinya kayaknya belum tak share. Tapi kalau link YouTube-nya udah selalu Bunda Neni share ya. Baik, Mbak. Oke, untuk meringkas waktu, malam ini kita akan berbicara mengenai alur. Nah, Bunda izin share ya, teman kakak-kakak. Nah, oke. Jadi bagian dari sebuah naskah atau cerita itu selain tokoh, kemudian tema, kemudian jenis naskah atau cerita yang kita buat, ada satu lagi yaitu komponennya yang dinamakan dengan alur. Nah, alur itu apa sih? Alur itu adalah eh, rangkaian peristiwa yang direka atau dirancang atau kita jalin sedemikian rupa sehingga bisa menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Ini menurut dari Wikipedia. Jadi bagaimana sih kita menjalankan atau menggerakkan waktu ke waktunya dalam tulisan kita sehingga akan menjadi sebuah cerita yang utuh, waktunya itu akan utuh. Nah, nanti kita akan ketahui ternyata itu alur ada beberapa juga. Nah, kalau menurut Wikipedia, sesuatu yang kita reka, yang kita coba buat, kita rangkai dari tahap bab per bab sehingga akan menjadi benang merah yang jelas waktunya. Nah, pengertian yang lain, alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Atau definisi alur yaitu merupakan rangkaian cerita awal hingga akhir. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita harus berkaitan satu sama lain, seperti bagaimana suatu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lainnya. Lalu bagaimana tokoh antar tokoh yang digambarkan dan berperan dalam cerita yang seluruhnya terkait dengan suatu kesatuan waktu. Nah, jadi ini alur tuh kayak tali ya, tali yang menghubungkan peristiwa di awal, di tengah, di akhir juga menggandeng tokoh-tokohnya yang berperan dalam peristiwa tersebut, dalam cerita tersebut. Nah, ada juga ternyata ada pemahaman lain dari seorang tokoh literasi, Forster mengartikan alur itu disebut juga jalan cerita. Jadi sebagai sebuah narasi berbagai kejadian yang sengaja disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa demi peristiwa yang susul menyusul. Dengan kata lain, alur itu adalah pergerakan cerita dari waktu ke waktu
yang melibatkan tokoh atau karakter, kemudian konfliknya, dan latar. Jadi sebuah cerita fiksi tanpa alur pastilah bukan cerita. Nah, jadi alur ya itu tadi narasi yang kita coba ciptakan agar kita bisa menyusun setiap kejadian demi kejadian, kemudian di situ juga melibatkan tokoh-tokohnya, kemudian konfliknya, permasalahannya, bahkan nanti pada akhirnya penyelesaiannya juga, kemudian juga latarnya. Nah, dari ini maka tersusun sebuah komponen cerita yang biasanya adalah dalam hal ini adalah cerita fiksi ya. Kalau fiksi tanpa alur ini berarti bukan cerita karena hanya stuck, hanya hanya selesai di rangkaian pertama tapi tidak bergabung di rangkaian selanjutnya. Jadi kayak cerpen kalau kita tidak membuat alur. Nah, alur cerita itu jenisnya beragam. Ternyata alur itu ada yang beragam. Alur yang bergerak maju atau disebut dengan progresif. Kemudian mundur atau kilas balik atau flashback. Atau bisa juga gabungan. Nanti kita terangkan apa itu progresif, kemudian mundur, atau kilas balik, flashback, dan gabungan keduanya. Nah, ini juga ini adalah menurut Ahmadun Yosi Herfanda, seorang redaktur sastra atau budaya Republika. Alur itu dibangun oleh narasi, jadi bagaimana kita menggambarkan susunan kata-kata kita, kemudian deskripsinya, dialognya, dan aksi atau actionnya. Nah, narasi itu penggambaran yang dinamis, gerakan, action, tokoh-tokohnya, benda-benda yang menjadi penyebab atau akibat aksi para tokoh cerita. Deskripsi itu penggambaran suasana yang statis, cenderung tetap, seperti suasana alam di pagi hari, ruang tamu yang rapi, atau sekolahan kita yang langgeng saat jam belajar. Kemudian dialog adalah kata-kata yang diucapkan oleh para tokoh yang kita buat. Ada dialog yang lahir atau terucapkan, ada dialog yang di dalam batin yang tidak terucapkan. Nah, jadi alur ini digambarkan oleh narasi. Jadi contoh narasi yaitu kita pergerakan dari tokoh-tokohnya, kemudian benda-bendanya. Kalau deskripsi itu kita menggambarkan suasananya, apakah suasananya tetap, kemudian cenderung tetap seperti suasana di pagi hari, ruang tamu yang rapi, kemudian juga bisa juga dengan dalam bentuk dialog, yaitu dengan kata-kata yang diucapkan para tokohnya langsung dalam dialog, atau hanya dia ngomong dengan dirinya sendiri di dalam batin, di hati. Nah, nih, tadi kan ada progresif ya atau alur maju. Alur maju itu merupakan jalan cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Jadi kalau maju itu kita runut urut. Jadi dari misalnya kalau buku cerita biografi, kalau mau runut berarti dari dia eh, di kandungan, kemudian lahir, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, kemudian sampai masa tua. Nah, itu disebut dengan alur maju karena waktunya itu benar-benar berurutan sesuai pergerakan perjalanan waktu dari dari hari ke hari, tahun ke tahun. Nah, kalau alur mundur, ini contohnya kalau kayak sebuah cerita tiba-tiba di depan itu bercerita tentang sedang menangis di depan orang. Nah, terus kita bertanya kok tiba-tiba udah menangis di depan kuburan. Nah, kemudian baru tuh mundur ceritanya kenapa dia menangis, ada apa. Nah, itu namanya alur mundur karena diawalin dengan sebenarnya itu ending cerita tapi ditaruh di awal. Jadi kita akan menelusuri ada sebab penyebab di awal itu kok endingnya seperti itu. Jadi akan berceritanya alurnya mundur. Biasanya ada tahun, misalnya tahun 1900 2023. Nah, itu depannya langsung peristiwa kematian. Kemudian kita akan mundur nih kisahnya.
Mungkin jadi 2020, kemudian mundur lagi 2019. Nah, sampai akhirnya nanti ketemu di ending yang tadi ditaruh di depan. Atau juga ada yang namanya alur campuran. Nah, ini merupakan gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Jadi, mungkin di awal maju ceritanya berurutan, tapi tiba-tiba di tengah kembali ke masa yang sebelum masa silam, mundur. Tapi kemudian di bab berikutnya maju lagi, dimulai dengan masa kini lagi. Nah, ini namanya jigsaw atau alur campuran. Oke. Nah, alur cerita itu memiliki beberapa skema seperti orientasi atau penentuan peristiwa, rangkaian peristiwa, komplikasi yang memperlihatkan suatu kisah bergerak, kemudian menuju konflik, kemudian solusi. Skema alur cerita ini menjadi salah satu cara untuk membuat. Nah, jadi alur itu yang menggerakkan dari mungkin kalau kita pakai alur maju, kita mulai dengan suatu perkenalan. Nah, di perkenalan itu mungkin mulai tumbuh adanya suatu masalah atau konflik. Nah, konflik itu berjalan seiringan waktu dan sampai akhirnya namanya klimaks atau konflik yang paling parah, yang paling puncak, yang menjadi apa ya hal yang paling menarik dari sebuah cerita adalah ketika konflik yang paling puncak sampai kemudian konflik puncak terlewati kita mulai mengalami resolusi yaitu kisah bergerak menuju solusi masalah. Nah, resolusi dan akhirnya ditemukan ending atau solusi masalah. Itu yang dinamakan dengan skema alur. Nah, skema alur seperti ini yang biasanya ada di dalam cerita karya sastra seperti novel. Kalau cerpen pun sebenarnya ada seperti ini, tapi tidak terlalu apa ya banyak banyak permasalahannya ya tidak terlalu banyak memusingkan kita. Kalau novel kan kita benar-benar panjang, jadi eh, tidak apa panjang, jadi harus lebih detail biasanya untuk menentukan alur dalam sebuah cerita. Oke. Nah, manakah yang lebih unggul? Kemudian ada pertanyaan, lebih unggul dari tiga jenis alur itu untuk calon penulis pemula, sebaiknya kita mencoba alur progresif, alur maju dulu. Karena ini akan lebih mudah ya buat kakak-kakak. Alur progresif itu sesuai dengan kronologi cerita dengan waktu yang berjalan ke depan. Kita tidak susah memikirkan transisi waktunya. Penulis tinggal merangkai cerita berdasarkan dan waktu yang dilalui oleh tokoh dari sejak lahir sampai wafat misalnya. Untuk menarik pembaca, maka perlu dibuatkan kejutan-kejutan kecil melalui adegan action dalam tulisan. Ini salah satu tipsnya. Dengan begini, pembaca yang hampir beralih ke topik lain bisa kita guide lagi untuk meneruskan membaca tulisan kita. Nah, ini alur maju progresif. Oke. Kemudian, alur. Sedangkan untuk alur mundur itu harus memperhatikan transisi waktu. Nah, seperti tadi kalau dan latar belakang konfliknya juga harus kuat. Karena pembaca sudah suguhi dengan ending. Jadi endingnya kan tadi ditaruh di depan. Atau bagian terakhir tulisan. Nah, kemudian mulai deh kita mundur nih berceritanya. Biasanya ini menarik perhatian. Seperti ada rahasia besar yang ingin kita temukan jawabannya. Nah, ya kayak tadi. Tiba-tiba kita disuguhkan buat sebuah acara perkuburan misalnya kematian. Ada sosok ibu dengan menangis karena mungkin itu suaminya yang meninggal. Tapi kemudian ada sosok lain itu di misalnya dari kejauhan di saat dekat makam. Nah, itu yang jadi cerita. Siapa sih ternyata ada sosok misalnya anak perempuan ikutan menangis. Nah, kan kita dipertanya, siapa anak perempuan itu?
kok dia tidak dekat-dekat dengan makam orang makam bapak yang meninggal ini. Nah, kan kita bisa jangan-jangan itu eh apa penggemarnya mungkin karena si bapak ini ini bintang film ceritanya atau apanya ya atau apa anaknya tapi anak dari siapa. Nah, misalnya seperti itu ya, menjadi bertanya-tanya. Nah, itu harus dibuat mundur. Mundurnya kan pasti kita menghidupkan orang yang sudah mati itu dalam cerita kita. Nah, itu kita harus apa ya, men-breakdown waktunya itu benar-benar harus cermat. Misalnya, ini kematiannya tadi di bulan Juni 2024. Nah, misteri dari siapa anak yang jauh-jauh itu kita mulai mundur itu kan berarti melibatkan bapaknya mungkin di Januari 2024 kita bercerita bapak itu ketemu dengan seorang anak di jembatan. Nah, ternyata itu mulai cerita mengalir. Kemudian kan kita akan maju-maju sampai akhirnya mendekati waktu kematian si bapak ini. Jadi harus kalau alur mundur, mesti hati-hati pemakaian waktunya, harus logis. Nah, alur campuran ini lebih sulit lagi ya. Nah, jika kita sudah terbiasa, kita tinggal meletakkan ending di awal cerita, lalu ada flashback atau pengenalan masalah atau karakter. Karakter kemarin membahas di minggu kemarin kita sudah membahas tokoh ya, dan seterusnya. Ini juga gampang-gampang susah. Karena kita punya banyak kesempatan untuk mengolah dan menjebak pembaca kita pada sebuah misteri yang kemudian kita tidak terpikirkan atau tidak diduga sebelumnya, jika kita piawai, biasanya pembaca akan terkecoh setelah membaca ending ceritanya. Nih alur campuran bisa biasanya lebih banyak cerita detektif, cerita action, bisa juga cerita roman pun bisa sih. Oke, cuma ya harus terbiasa memakai dan harus hati-hati dalam menentukan waktunya. Oke. Nah, unsur-unsur secara umum, unsur-unsur alur itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Nih, jadi unsur-unsur alur itu ada pengenalan cerita. Pertama itu pengenalan cerita. Kita tutup pintu dulu. Nah, pengenalan cerita pada bagian ini pengarang biasanya memperkenalkan tokoh utamanya, kemudian penataan adegan cerita dan hubungan antara tokoh yang terdapat dalam cerita. Biasanya di awal kan kita mengenalkan tokohnya, siapa sih tokoh ini, kemudian eh, dia punya saudara atau sahabat atau orang tua siapa atau punya kekasih siapa. Nah, kita memperkenalkan secara utuh nih tokoh utamanya, masuk juga karakternya, sifatnya. Minggu lalu sudah kita bahas bisa kita mengetahui karakter tokoh itu dengan langsung bercerita dia orang yang baik atau dengan dialog dari tokoh lain yang menceritakan tokoh tersebut. Nah, setelah itu biasanya akan timbul sebuah masalah atau konflik. Apa nih konflik yang akan kita angkat? Misalnya si tokoh itu orang tenar, tapi tiba-tiba di tengah ketenarannya dia divonis menderita kanker stadium 4 dan akan umurnya tinggal 2 bulan. Nah, ini konflik kan, di mana dia sedang naik daun, tapi tiba-tiba divonis 2 bulan akan meninggal. Bagaimana si tokoh mensikapi kondisi konflik individu yang sedang dia hadapi? Kira-kira dia akan stres pasti ya. Kemudian tapi eh, gimana pelariannya akan takdir yang dia terima. Nah, ini di konflik nih. Terus apalagi mungkin dia ada rencana melamar. Nah, bagaimana kita sebagai penulis harus pintar-pintar apa ya, mengolah atau menjadikan konflik itu hal yang paling menarik yang membuat pembacanya jadi penasaran. Nah, awal konflik sampai menuju konflik. Nah,
pengarang cerita akan meningkatkan permasalahannya lagi yang dialami tokoh, yaitu tadi menuju konflik. Konfliknya bertingkat ya. Pertama dia divonis tinggal umur 2 bulan, terus padahal dia janji dengan kekasihnya 2 bulan itu mau melamar, mau tunangan. Nah, belum lagi dia juga terikat harus misalnya ada syuting film yang harus diselesaikan. Kan banyak banget nih konfliknya. Sampai akhirnya konflik memuncak atau klimaks. Mungkin pada bagian ini terus akhirnya tokohnya benar-benar drop. Tidak belum sampai 2 bulan atau baru 1 bulan dia sudah misalnya jatuh. Harus benar-benar istirahat. Sementara dia belum terbuka juga mungkin dengan orang-orang dekatnya kalau dia umurnya udah tinggal 1 bulan lagi. Nah, akhirnya nih penyelesaian atau ending. Nah, endingnya itu si tokoh itu ataukah dia akan tetap diam saja, membiarkan ya sudahlah kematian biar datang begitu datang datang saja tanpa dia perlu menggembor-gemborkan aku sedang sakit loh, aku udah sekarat loh, aku tinggal berapa, atau kita akan membiarkan si tokoh tetap tenang menjalankan kehidupannya, kemudian dia memilih menenangkan diri sampai akhirnya dia ditemukan meninggal, atau bahkan kita bikin twist ending. Apa misalnya twist ending? Ternyata Dianoksa itu salah, bukan buat si tokoh. Ada kesalahan di administrasi karena namanya mirip, hampir sama. Nah, kan itu jadi sebuah penyelesaian atau ending yang happy ending atau yang tidak terduga. Jadi, ya, pinter-pinternya kita mengolah sebuah cerita dan gimana sih keinginan kita agar pembaca itu dengan ending kita apakah dia akan memuaskan pembaca atau malah membuat pembaca apa ya sedih, bahagia, atau kita buat misteri. Jadi kita tidak buat dia mati, tapi kita selesaikan mungkin dia termenung di pinggir laut. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Oke, jadi seperti itu kakak-kakak yang dinamakan alur itu perjalanan kisah part per part kisah sampai akhirnya selesai. Yang bisa dibuat tadi dengan narasi, dibuat dengan deskripsi, penjelasan, tuh juga dialog. Oke, malam ini kita belajar tentang alur. Oke, kakak-kakak, kira-kira ada yang mau ditanyakan dengan alur yang barusan Bunda Neni sampaikan? Bunda, kalau Ya. Dene kan sudah Dene kan sudah bikin ada cerpen. Mm-mm. Eh, tapi konfliknya tuh sedikit. Iya, nggak apa-apa kakak. Jadi, Kan kalau cerpen juga cerita pendek mm, memang konfliknya tidak perlu banyak ya. Satu saja sudah bisa disebut dengan cerpen. oh iya, Jadi ya konflik satu nggak masalah kalau memang itu yang kakak ingin angkat ceritanya. Nah, kalau misalnya oh yang iya, konfliknya agak banyak kan kayak kita bikin cerita bersambung, novel. Nah, itu biasanya konfliknya bertingkat nih. Tapi kalau cerpen satu nggak apa-apa. oh iya. Oke. Mbak Den ini pakai Berat. yang gratisan masih 15 menit lagi sih. Jadi Iya, empat puluh nggak lima apa-apa. menit. Mbak, aku mau nanya ya. Saya mau nanya nih. Iya Kalau boleh. untuk kalau untuk apa eh, jenis-jenis bentuk tulisan, bentuk-bentuk ininya ya, apa kayak tadi ada cerpen, ada novel kan ya Mbak ya. Kalau untuk Ada cerpen Mbak. sendiri minimal
untuk jenis-jenis buku gini, buku yang mau kita misalnya Ah, kita mau bikin buku nih. ah, Misalnya kayak tadi mm-mm, Dena sedang menulis cerpen. cerpen. Itu ya ada minimal atau maksimal paragraf nggak, Mbak? Atau sekian huruf nih, Hmm. seperti itu, Mbak. Oh, iya, iya, iya. Kalau cerpen itu eh, huruf ya lebih dari 300 sih cerpen. Jadi kalau di bawah 300 tuh kita sekarang ada namanya flash fic apa? Bukan flash fiction, ya flash fiction. Jadi kalau cerpen diharapkan di atas 300 kata, Mbak. Dan eh, yang masuk ke cerpen itu 10.000 ya di bawah maksimal tuh 10.000 tuh masih masuk cerpen. Kalau udah di atas 10.000 sampai sampai berapa sih? Aku lebih banyak ke mainnya ke halaman sih sampai 50 halaman itu udah masuk ke novelet. Ya. Kalau cerpen 10 halaman maksimal. Kalau mainnya halaman. Ini buat teman-teman ya, buat siswa-siswi PKBM. Nah, sebelum nanti ditutup, kita open kamera dulu ya untuk absensi yang hadir. Jadi mau difoto, gitu ya. Ya sekarang aja nih Izin, soalnya izin ya, takutnya. Mbak. Ya sekarang aja. Ayo kita open cam dulu kita foto. Ayo open kamera dulu ya. Kita mau Takut absen sewaktu-waktu dulu. nanti. Baik, baik. Ya, Apa nak? 1, 2, 3, silakan dibuka kameranya. Halo, biar Mbak Neninya juga kenal ya. Ya, 1, 2, 3, Iya dibuka nih. kameranya yuk. Nah, tuh, Nah, itu Anto itu dari Kalimantan loh, Mbak. Jauh banget dia tuh. jauh banget ya. Aduh seneng nih Bunda ngajarin seantero Indonesia. Ayo Yeay. silakan yuk, barengan yuk. Karena ininya udah mau habis ya waktunya, jadi minta tolong kerjasamanya ya. Yuk, kita mau foto bareng-bareng buat absensi. Oke, ayo Kak Rahmawati, Kak Ade, Rahmawati, Kak Nana, Hani, Nana, Kak Hani, Anto, Kak Daniel. Anto, Kak Raihan. Nah kan Raihan, nah kelihatan kan kelihatan. Ayo silakan, Ayo silakan silakan, dibuka. silakan dibuka. Kak Denia. Kak Denia. Wah Kak, ini Wah rame Kak, banget ini Kak rame Hania. banget Kak Hadiah. Mau kan? Mau kan? Cantik-cantik kan, Mbak? Cantik, cantik, cantik. Iya. Iya. Yuk, Mbak Yuk, Mbak Rahmawati, Rahmawati. Hani sama Tani Adeng sama nih. Adeng nih. Kita mau foto Kita ya. mau foto ya. Kak Raihan Kak Saputra Raihan yang banyak banget. banyak banget. Mas Antonya Mas mana nih, Mas Antonya Anto? mana nih? Belum Mas Anto belum open kamera open nih. kamera nih. Ya siap ya. Ya siap ya. Mbak, boleh Mbak, tolong boleh difotokan ya, Mbak? fotokan ya, Mbak? Oke. Oke. Sa- Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Oke. Oke. Oke, aku Oke, kirim ke aku Mbak kirim ke Dian. Mbak Makasih, Dian. Mbak. Makasih, Mbak. Oke, ada yang mau Baik, ditanyakan sebelum lagi? ditutup Jadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Tanyakan nggak? Mbak Dian, jadi Mbak Dian, kita jadi kasih kasih kebebasan kebebasan kakak-kakak. Kalau memang menulis menulis belum bisa menulis panjang, yang maksimal 2 maksimal halaman 2 lah. halaman. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Silakan Ya, aja, Mbak. Silakan aja. minimal ya, minimal ke Oh ya, maksimal. minimal ke maksimal. Minimal, Minimal, minimal bisa minimal coba bisa nulis coba 2 halaman. 2 halaman. Bunda, Bunda kalau misalkan quote itu Quote boleh. boleh. Quotes boleh, Quotes boleh. kumpulan quotes bisa 10 Bisa quotes kali. 10 10 quotes quotes kan. nanti bisa 10 jadi quotes 2 nanti bisa jadi halaman. 2 halaman. Minimal 10 quotes. Ya, kalau quotes minimal 10. Coba, Oh iya. kan nggak terlalu susah kan nulis quotes. Kalau puisi bisa 1, 2 puisi udah bisa. Oh iya. Karena kita baru mulai mengawali menulis ya. Dan
tugasnya nanti adalah memang mengumpulkan naskah ya, Bunda Dian. Baik, Mbak. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan, kakak-kakak di sini hujannya tambah besar. Kakak Denia bikin apa? Cerpen ya? Iya, judulnya Tempat Ternyaman, temanya tentang ada. Nah, boleh. Kalau mau konsultasi atau mau sudah jadi, boleh dikirim ke Bunda Neni, nggak apa-apa. Nanti bisa buat kita coba diskusikan juga di sini. Salah satu Oh contoh iya, karya dari kakak-kakak. Nah, bisa ditampilkan. Nanti bisa kita bahas juga, kita bedah juga. Nanti kalau tiba-tiba mati nggak apa-apa ya. Berarti ini udah habis ya kakak-kakak. Ya, Mbak. iya Bunda. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Iya, boleh kalau punya Kadin kirim ke Bunda Neni. Nanti kita coba ini kita coba bedah ya di sini. Iya, siap. Kita kasih masukan sih. Oke. Mungkin kalau pertanyaan yang ditanyakan ini masih 1 menit. Kalau ada yang masih bingung, boleh japri. Kok gema ya suaranya? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, di aja kali ya, Mbak? Boleh, boleh. Eh, Oke, kakak-kakak, kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Udah Neni tutup dulu Sama-sama, Mbak. pertemuan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menulis ya, kakak-kakak. Iya Berkat. Bunda. Terima kasih, Mbak. Iya, kalau ada kesulitan boleh japri. Iya Bunda. Oke, Waalaikumsalam. Bunda Neni tutup.